Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah kita pada ini tugas yang dikasih ibu itu adalah tidak muncul libraries. Sini kita bisa lihat kita punya source package, test package, dependencies, Java dependencies, project files. Sedangkan yang kita butuhkan seperti yang saya ada pada project test ini, yang kita butuhkan itu hanya source package sama libraries. Bagaimana cara memunculkan itu libraries gitu? Kalau kita lihat di ini tools, saya pendahuluan dulu ya, saya jelasin sedikit. Kalau kita lihat di tools libraries, itu librariesnya ada. Jadi di NetBeans itu ada libraries, hanya saja saat kita buat ini itu tidak muncul ini folder librariesnya tidak muncul gitu. Jadi ada, sebenarnya ada di dalam NetBeans ini masih ada libraries. Kalau kita lihat sini, kita bisa baca di sini library manager, berarti ini manajemen library buat berarti kalau kita ingin library ini, kita harus buat project Java with begitu. Sini bisa dicontohkan. Kita close dulu NetBeans-nya, kita ke tempat penyimpanan ini PBO itu, dimana teman-teman simpan itu, silakan buka saja. Kalau saya di sini, nah PBO teman-teman yang awalnya begini, aplikasi PBO itu diubah dulu, kita backup dulu, kita kan kita mau buat ini baru, project baru yang Java with itu berarti kita ubah dulu aplikasi PBO ini, jadi ubah folder namanya jadi apa saja, terserah teman-teman. Bisa backup saja seperti ini, backup gitu. Kemudian buka lagi NetBeans teman-teman. Ini hilang yang aplikasi PBO tadi, hilang karena kita sudah ganti namanya. Kemudian kita buat project baru, file new project. Nah di sini kita bukan buat project Java with Maven, karena library itu punyanya jadi kita buat Java with Sini teman-teman bisa pilih mau Java application atau Java class library, tapi ini bisa semua, tapi saya pilih Java application karena ya disuruhnya begitu kan. Kalau Java class library ini agak beda, yang kita file dapat pertamanya itu beda, jadi saya pilih Java application saja. Next, baru kita buat lagi PBO, aplikasi PBO. Nama projectnya seperti yang diberitahu di video ibu, aplikasi PBO itu. Ini kita buat dulu projectnya. Sudah di sini kan, nah sudah dapat berarti source package sama libraries. Tapi di sini kalau teman-teman lihat, saat kita add library, kita tambahkan library itu tidak ada MySQL JDBC server driver. Nah di sini kan tidak ada, bisa dilihat. Kalau punya teman-teman ada, itu berarti tidak masalah, tapi punya versi saya, punya NetBeans saya itu tidak punya MySQL JDBC server driver gitu. Itu bagaimana cara nambahkannya.
saya jelasinnya belakangan. Sekarang kita buat dulu projectnya. Ini teman-teman bisa buat baru sini di frame form kan ya, seperti yang pada video ibu. Di sini kan namanya disuruh mahasiswa gitu kan, mahasiswa begitu kan, itu saja. Nah, finish. Sini teman-teman bisa buat ulang, atau kalau mau mudah bisa teman-teman copy dari yang aplikasi sebelumnya, dari yang project teman-teman sebelumnya. Cara kopinya begini, teman-teman tutup dulu NetBeans-nya, tutup begini, kemudian kembali ke folder penyimpanan aplikasi PBO tadi yang backup ini, yang src-nya, yang ini main Java, yang ininya mahasiswa form sama mahasiswa ini kita copy dulu, kita copy ke folder aplikasi PBO tadi. Di sini mahasiswa form mahasiswa kita ganti yang ini. Nah, replace, sudah. Kita buka lagi NetBeans. Tapi kalau teman-teman ingin buat formnya dari awal lagi, desain dari awal, itu tidak masalah. Saya di sini copy biar cepat saja gitu. Nah, di sini langsung tercopy semua yang file yang kita sebelumnya. Langsung masuk ke file baru kan. Tapi di sini ada masalah baru. Error. Di sininya bisa dilihat merah ini error kan. Nah, kenapa error? Karena itu libraries-nya tidak tercopy. Kita copy formnya, Pak. Kita copy formnya saja tapi tidak tercopy libraries-nya. Cara menambahkannya kita tambahkan di libraries ini, kita add, kita pilih yang absolute layout ini. Add. Nah, maka tidak akan error lagi. Tapi kalau teman-teman misalnya buat ulang form dari awal itu tidak ada masalahnya, tidak error. Tapi karena di sini kita copy dari file sebelumnya, jadi ya libraries-nya kita tambahkan sendiri gitu. Selanjutnya mungkin ini sudah ya, jadi tinggal kita ikuti langkah-langkah yang ibu ini. Saya pilih new. Kita bisa lihat di sini, kita buat config dulu kan, kita buat config yang ini, kita copy config ini. Kayaknya bukan copy config dulu sih, kita tambahkan libraries dulu. Di sini kita suruh nambahkan libraries kan. Jadi cara menghubungkannya adalah Kita tambahkan libraries ini, kita tambahkan MySQL JDBC driver itu. Tapi di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, punya versi NetBeans saya tidak punya MySQL JDBC driver. Itu bagaimana cara menambahkannya? Itu bisa teman-teman ke tools di sini, tools. Kita pilih libraries. Kita pilih new libraries. Sini bisa teman-teman bikin sendiri drivernya. MySQL JDBC. Saya lihat dulu terbuka ya. dari punya ibu. Sikan untuk MySQL JDBC driver kan. Kita bisa buat di sini MySQL JDBC driver. Gitu. Nah, oke. Sudah kan? Kita masukkan dulu drivernya. Kita add driver. Sini folder jar-nya kita pilih. Di sini kita download dulu ya. Saya sudah share ke Drive kelas. Ada di Drive kelas. Saya taruh linknya di deskripsi saja. Saya buka. Nah, ini yang ini tinggal download saja. Download, tinggal ditunggu. Kita mendownload ini konektor dulu. Kita download drivernya dulu. Oke, sudah terdownload.
kita arahkan ke ininya, add jar, kita tambahkan jar, ini file jarnya, kita ke tempat ini tadi terdownload, tampilkan folder. Nah di sini biasanya di download, di folder download kan, sini bisa langsung teman-teman sorot ke folder download yang ini. Kita cari dulu, kita cari file tadi. Nah yang ini MySQL connector ini kita add di sini. Atau teman-teman pindahi saja dulu ya, yang ini konektor ini kita pindahi saja, karena kalau tidak dipindahi takutnya nanti kehapus sama teman-teman. Itu kayak kita pindahi ke dalam folder ini, folder aplikasi PBO ini, tempat teman-teman menyimpannya. Kita pindahi ke dalam aplikasi PBO ini, di sini saja. Nah dipindahi ke sini. Jadi kita kembali ke aplikasi PBO, kita add lagi, kita ulang. Kita pilih tempat menyimpannya tadi. Di sini MySQL connector ini. Kalau teman-teman tidak mau dipindahkan juga boleh, tapi takutnya nanti kehapus. Ini salah ya, aplikasi PBO. Nah yang ini remove saja. Nah sorot yang ini, kita pilih OK. Kemudian pas kita menambahkan library, add library ini, itu sudah ada MySQL JDBC driver seperti yang video ibu sini kan, sudah ada. Kita tinggal add, kemudian bisa saja tinggal ikuti langkah-langkah berikutnya. Untuk di sini kita pilih new lagi, kita hidupi dulu ya ininya, examnya, kita hidupi localhost, start dulu. Kalau tidak dihidupi ya tidak bakal terhubung. Oke sudah. Langsung saja kita buat yang tadi Java class form tadi ya, yang ini apa ini namanya, config finish. Kita tinggal tambahkan source code punya ibu itu, kita tinggal masukkan yang ini kan, seperti kita ikuti saja pada video ini. Ini ya halaman kode kan Itu kan sama. jadi terakhir ya. Di sini kita pastikan saja di sini. Nah tapi kalau teman-teman tadi menggunakan JDBC driver yang ada di drive kelas yang teman-teman download, itu driver manajernya itu beda, yang ini itu beda. Karena kalau kita lihat di service di sini, service ini pas properties yang ini kan, yang jadi basic ini, kita lihat properties ini driver kelasnya itu beda sama punya ibu. Yang ini MySQL jadi basic driver, sedangkan yang ini MySQL CG JDBC driver. Seperti itu. Kita copy saja di sini, kita copy, kita close, kemudian kita pastekan di sini. Nah kita pastekan di sini gitu, sudah. Pas kita save, sudah seperti itu. Kemudian kita ikuti langkah-langkah selanjutnya. Kemudian langkah-langkah selanjutnya ini tidak ada masalah, boleh langsung teman-teman pindah ke video ibu lagi. Kemudian yang ini kita memfungsikan tombol simpannya dulu kan. Sini bisa event, action perform.
seperti yang kita ikuti langkah-langkah ibu. Sini coding 2-nya kita copy ke sini seperti itu. Sini jangan pindah ya kursor teman-teman. Nah, seperti ini, simpan, event, action perform. Nah, di sini tidak usah dipindahi kursornya. Berarti kita disuruh copy di sini. Nah, paste di sini berarti. Nah, kita pastekan di sini. Tidak usah dipindahkan kan. Di sini. Nah, harus di dalam function ini, dalam tutup kurung kurawal ini kita pastenya. Kalau tidak di dalam itu berarti kita bukan di tombol button, bukan di button simpan ini gitu. Nah, kalau langkah-langkah yang ini itu standar, itu kita bisa ikuti langkah-langkah yang punya ibu ini. Yang ini kita kopikan kan, disuruh ngopi ke atas. Nah, di sini disuruh copy ke sini gitu. Nah, sudah simpan, sudah gini ya, bisa langsung jalan programnya, bisa langsung di jalan. Sini kita coba langsung saja ya. Nah, langsung jalan kan. Di sini npm-nya kita isi terserah teman-teman, asal saya isi gini. Di sini saya kasih nama itu saja, namanya prodi AK semester 13 angkatan 17. Itu simpan penyimpanan data berhasil. Nah, kita lihat di sini tidak ada error. Pas kita ke database, kita lihat di database. Nah, sini di aplikasi PBO, di tabel mahasiswa. Nah, masukkan aplikasi. Tadi tidak ada. Bisa teman-teman coba lagi saja. Sini 10. Nama orang misalnya MI kan, semester 18 angkatan 14. Simpan itu kan, data berhasil. Pas ke database nya kita refresh. Nah, masukkan nama orang tadi yang di 4MI, yang ini itu kan sudah masuk. Jadi itulah cara untuk solve masalah kita yang tidak ada library situ. Oke, jadi mungkin sekian ya video kali ini. Oke, saya langsung tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.